Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grahita, open heart and eyes. Pada kesempatan kali ini, pada episode ini, masih bersama saya Suharjan dari Grahita Indonesia. Pada episode sebelumnya, saya telah membahas tentang 4 masalah anak. Nah, maka pada episode kali ini saya akan membahas tentang 4 masalah kita, orang tua. Kenapa? Karena sejatinya dalam pola asuh tidak hanya anak saja yang memiliki masalah, tapi ternyata kita sebagai orang tua, sebagai parent, atau bahkan mungkin kita sebagai seorang pendidik pun, kita juga memiliki masalah tersendiri berkaitan dengan masalah pola asuh. Apa itu 4 masalah orang tua? Masih menurut Shelinot, 4 masalah orang tua beliau menyebut sebagai yang pertama, unexperienced syndrome. Yang kedua, unexpected action. Yang ketiga, accidental crime. Dan yang keempat adalah manipulation. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, unexperienced syndrome. Artinya orang tua dianggap belum memiliki pengalaman. Nah, ini faktanya. Walaupun mungkin ada orang yang lulus dari sarjana pendidikan, lulus sarjana psikologi, lulus sarjana kedokteran, maupun sarjana-sarjana yang lain. Tapi apakah ada sampai saat ini sarjana orang tua? Belum pernah. Sehingga tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua akan melakukan trial and error. Coba-coba. Sehingga banyak menggunakan persepsi-persepsi sendiri tentang anak. Ini yang kita sebut sebagai orang tua belum punya. Contoh, pada saat anak lahir, semua orang tua pasti merasa bahagia, senang karena dikaruniai seorang anak. Tetapi seiring dengan pertumbuhan anak, ketika anak sudah mulai beranjak usia 1 tahun, muncul perasaan kecemasan. Kok anak saya belum jalan? Kok anak saya belum bisa bicara? Dan seterusnya. Tetapi ketika apa yang dia inginkan itu sudah ada, yang tadinya anak belum bisa jalan dan anak sekarang sudah bisa jalan, banyak lari. Orang tua mulai mengeluh. Pak, anak saya kok gak bisa diam. Ketika anak belum bisa bicara, orang tua mengajarkan tiap hari bagaimana mengajarkan kata mama, papa, atau kata yang lain. Tetapi ketika anak sudah mulai banyak bertanya, orang tua bingung. Pak, anak saya kok cerewet, dan segala macam. Dan kebingungan ini akan terus berlanjut bahkan ketika anak di TK, SD, SMP, bahkan sampai anak itu menikah, orang tua tetap akan merasakan kebingungan. Nah, ini yang dikatakan unexperienced. Bahkan ketika anak kedua lahir pun tetap merasa ada kebingungan. Buktinya ketika anak kedua mulai tumbuh dewasa, orang tua mulai, Pak, anak saya kok beda banget ya, yang kedua ini dengan yang pertama, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu yang disebut dengan istilahnya unexpected action.
Apa itu unexpected action? Unexpected action itu orang tua melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Contoh, banyak orang tua yang menginginkan anaknya belajar, pingin anaknya pinter, tetapi apa yang terjadi? Rata-rata orang tua ketika mendampingin anaknya belajar, yang terjadi adalah banyak membentaknya. Sehingga yang terjadi, anak memiliki persepsi bahwa belajar sesuatu yang menjengkelkan, belajar menyebalkan, belajar sama dengan mama saya marah-marah dan segala macam. Akhirnya anak menjadi motivasi belajarnya. Kemudian masalah yang berikutnya, accidental crime. Accidental crime itu orang tua melakukan tindak kekerasan. Nah, tindak kekerasan ini ada dua. Ada kekerasan secara fisik, tapi ada juga kekerasan secara psikis. Kalau kekerasan secara fisik, rata-rata orang tua banyak yang melakukan. Mulai dari sekedar cibit, mukul, jewer. Ini sudah bagian dari kekerasan secara fisik. Atau bahkan di kasus-kasus tertentu ada yang sampai anak mengalami cedera. Nah, ini sudah melanggar undang-undang. Sementara kekerasan secara psikis ini banyak orang tua tidak memahaminya, banyak orang tua yang tidak menyadarinya. Kenapa? Karena tidak ada bekasnya, tidak ada dampaknya. Beda dengan kalau kekerasan secara fisik. Kalau secara fisik itu langsung kelihatan. Tapi kalau kekerasan secara psikis, dampaknya atau akibatnya baru bisa diketahui ketika anak sudah tumbuh dewasa, tumbuh remaja. Maka ada anak yang jadi minder, menakut, grogi. Ini pengaruh dari perkembangan pada masa lalu. Dan ini bagian dari dampak psikis. Atau setidak-tidaknya kalau dikaitannya dengan masalah belajar, banyak anak yang akhirnya konsentrasinya rendah. Nah, ini bagian dari pola asuh yang ada kekerasan secara psikis tadi. Atau trauma, menimbulkan trauma. Nah, sementara masalah yang keempat, manipulation. Manipulasi. Banyak orang tua melakukan tindak manipulasi. Manipulasi itu suatu rekayasa yang dilakukan oleh orang tua untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan anak. Misal, orang tuanya memaksa anaknya untuk tidur siang dan segala macam. Sementara anak sebenarnya nggak ngantuk, nggak mau tidur siang. Tapi ada kecenderungan orang tua memaksa supaya anaknya tidur siang. Kalau anak bisa tidur siang, orang tua bisa melakukan aktivitas yang lain, jadi tidak terganggu. Nah, kira-kira inilah 4 masalah yang paling banyak dihadapin oleh para orang tua. Mudah-mudahan dari 4 masalah ini bisa sebagai refleksi bagi kita, apa sih yang kurang dari diri kita, apa yang perlu kita perbaiki. Nah, ini sambungan dari episode sebelumnya. Yang sebelumnya saya telah membahas 4 masalah anak, sekarang saya telah membahas 4 masalah orang tua. Nah, ini akan saya sambungkan pada episode yang berikutnya, apa pengaruhnya bagi perkembangan anak. Dan mudah-mudahan dari 4 masalah ini yang telah saya bahas ini memberikan pengetahuan bagi kita sebagai orang tua, supaya kita bisa menjadi orang tua yang ideal bagi anak-anak kita ke depan. Dan demi lahirnya generasi bangsa Indonesia yang cerdas, pintar, terampil, kreatif, mandiri, dan menjadi bangsa yang bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.